Halo semuanya, kembali lagi dengan kami podcast Penegas Arsa. Oke, ini adalah podcast pertama yang kami buat. Dan ya, tema kali ini cukup istimewa karena bertepatan dengan Baden-Powell Day. So, kita akan membahas sejarah kepramukaan dengan ditemani seluruh rekan saya dari Sangga Penegas Sultan Hasanuddin. Halo, saya Raihan Arfa Pradipta. Saya Maulana Fairuz. Saya Hilmi Salman Nasrullah. Saya Ananda Fitri Wibowo. Saya M. Ayub Azmi Zirka Ahnaf. Saya Yunus. Saya Didik Prasetyo. Saya Adi Lutfian. Saya Rizky Tegar Prihartanto. Perkenalkan juga saya Evanda Atang Hidayat. Robert Stephenson Smith Powell atau biasa dijuluki Baden-Powell. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat organisasi pramuka berkembang pesat hingga mendunia. Selain itu, beliau juga adalah seorang letnan satu umum dari tentara Inggris. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu Sedunia, pendiri gerakan pramuka. Yups, bener banget nih guys. Bermula ketika Baden-Powell melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Nah, perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Selain itu, Baden-Powell sejak kecil tuh udah dikenal sebagai anak yang cerdas, lucu, dan gembira. Next, saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil. Inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia, yaitu Scouting for Boys tahun 1908. Buku Scouting for Boys tahun 1908 menjadi awal mula sejarah pramuka dunia. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama Agnes, adik perempuannya, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai CUB atau Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang dari 34 negara menjadi partisipan Jamboree Dunia untuk pertama kalinya. Dan dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Di tahun yang sama, dibentuk pula Dewan Internasional, organisasi pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor sekretariat pramuka dunia yang pertama, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa lalu berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Sportvereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Nah, setelah Sumpah Pemuda, beberapa organisasi kepanduan mulai bergabung. Pada tahun 1930, terbentuk Pandu Pemuda Sumatera. Terbentuk juga Persatuan Antar Pandu Indonesia pada tahun 1931. 5 tahun berselang berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia
atau BPPKI. Nah, badan ini melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Pramuka terus bertahan. Namun, ketika Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Belanda yang membuat ditariknya tokoh-tokoh kepanduan ke organisasi Jepang untuk mendukung tentara Jepang. Jepang juga melarang partai dan organisasi serta menganggap gerakan kepanduan berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan mengusir tentara Jepang. Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Tak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus.